Liver King dengan tubuhnya yang keker dan jargon hidup primalnya yang terus dia gaung-gaungin pernah jadi simbol dari gaya hidup ekstrim yang katanya bisa bikin lu sehat, kuat, dan jantan abis. Tapi sekarang dia ini kondisinya bukan siapa-siapa selain pria setengah baya yang duduk di basement rumahnya ngerekam video permintaan maaf kayak YouTuber kelas menengah yang baru ketahuan ngebohongin fansnya. Dulu dia ini sempat ngaku hidupnya berubah karena 9 ancestral tenets: tidur cukup, makan daging mentah, berjemur, jalan kaki tanpa sepatu, koneksi sosial, dan segala macem omong kosong yang dikemas kayak rahasia suci manusia purba. Tapi ternyata rahasia dia bukan daging mentah, itu cuman gimmick cuman kedok aja. Rahasia sebenarnya ya steroid. Sebelum jadi Liver King, dia ini cuman Brian Johnson, pembisnis biasa yang sukses lewat perusahaan suplemen. Dia dan istrinya ngejalanin brand kesehatan yang pada dasarnya jualan kapsul isi hati sapi dan organ-organ lain. Tapi ide gila pun lahir. Dia ngebentuk karakter online, yaitu pria berjanggut yang jalan tanpa baju di tengah hutan, makan testi sapi mentah, dan ngumumin ke dunia kalau tubuhnya yang sekeras batu itu murni hasil dari gaya hidup nenek moyang ancestral. Dan internet seperti biasa kagak bisa nolak tontonan dari orang seaneh itu. Videonya viral, dia naik daun, followersnya dan duitnya ngalir deres. Suplemennya laku keras karena dia ngejual mimpi. Mau punya badan kayak dia, ya makan daging mentah. Tapi kalau lu jijik, tenang, tinggal beli kapsul ajaib dari dia. Jadi easy banget gitu. Cara briefingnya tuh gitu, briefing marketingnya. Tapi masalahnya satu, gaya hidup purba ini cuman gimmick. Karena ternyata Liver King itu juga manusia biasa. Lebih tepatnya manusia yang pakai HGH dan steroid lain bernilai lebih dari $10.000 per bulannya. Dan ketika email-email pribadi dia bocor ke publik, semua topeng itu runtuh. Mitos natural freak of nature terbongkar. Dia sempat ngeles, sempat muter otak buat ngejelasin semuanya di video I mess up, yang bisa lu tebak isinya cuman wajah sedih, nada suara pelan, dan pengakuan setengah hati. Tapi reaksi internet sendiri mereka udah muak. Dan seperti yang selalu terjadi, satu hari lu jadi meme nasional, besoknya bisa aja lu dibuang kayak sisa testis kambing mentah yang gagal viral. Sekarang 2,5 tahun sejak skandal itu, Liver King lagi nyoba buat comeback. Katanya sih lewat dokumenter Netflix yang bakal jadi cerita jujur tentang jatuh bangunnya. Tapi masalahnya publik udah tahu siapa dia sebenarnya. Dokumenternya bukan cerita redemption, ini cuma cara lain buat nyuri spotlight. Main aman di narasi korban salah langkah dan diem-diem dorong lagi produknya ke pasar. Masalahnya semua orang udah tahu gitu, brandingnya boleh primal tapi uangnya tetap modern. Dan buat orang yang pernah dapat $100 juta cuman dari jualan mitos, sekarang dia cuman pria yang gagal jadi legenda karena ketahuan jadi aktor. Dan disinilah semuanya mulai runtuh, cepet, brutal, dan tanpa ampun. Liver King yang dulunya merasa diri nggak tersentuh, tiba-tiba dihempasin dari singgasananya cuman karena satu video berdurasi 1 jam. Judulnya sederhana, The Liver King Lie, tapi isinya bom nuklir parah. Video itu datang dari channel YouTube More Plates More Deaths yang dipandu sama Derek, orang yang sejak awal emang udah curiga sama Liver King ini. Dia bilang, gua gak yakin dia natural, serius dah, kelihatannya terlalu sempurna buat beneran alami. Tapi waktu itu cuma jadi spekulasi orang-orang, masih bisa ditangkis, masih bisa dibilang iri lu gitu kan. Sampai Derek nemuin harta karun, email pribadi yang dikirim Brian sendiri ke seorang pelatih kebugaran. Email itu isinya bukan kode, bukan spekulasi, tapi pengakuan telanjang dari Brian Johnson. Brian nulis kalau dia ini pakai Omnitrop alias Cigarette Human Growth Hormone. Bukan cuman itu, dia ngakuin juga bahwa tubuhnya yang katanya hasil lifestyle nenek moyang ternyata didukung sama program steroid kelas berat senilai $11.000 per bulannya. Dia pakai growth hormone, insulin, testosteron, dan berbagai kombinasi kimia yang bikin tubuhnya ini kayak patung Yunani dari neraka. Dan ironisnya, dia juga bilang bahwa dia kesel sama lemak di punggungnya, alias Liver King takut punya back fat.
Jadi raja daging mentah itu ternyata bukan manusia purba. Dia cuma pria paruh baya yang insecure dan tergila-gila sama bentuk badannya. Email itu bocor, video Derek juga meledak. Ribuan orang yang dulu percaya langsung itu merasa dibohongin. Dan dalam waktu semalam, Liver King bukan lagi simbol kekuatan primal, tapi bahan tertawaan nasional. Bryan Johnson pun buru-buru bikin video minta maaf, lengkap dengan nada suaranya yang rendah, pencahayaan yang muram, dan kalimat klasik. I fuck up, I'm embarrassed, I'm ashamed, I lied. Tapi buat banyak orang kata-kata itu udah basi karena damage-nya udah keburu kejadian. Dia udah bangun kerajaan dari kebohongan. Dia jual mimpi ke orang-orang yang percaya kalau disiplin dan hati sapi mentah bisa bikin mereka berubah. Padahal resep suksesnya bukan gaya hidup purba, tapi suntikan modern yang sangat-sangat mahal. Dan saat topeng itu jatuh, satu hal jadi jelas. Liver King bukan pahlawan, dia cuma pembisnis yang tahu gimana caranya ngejual ilusi. Tapi alih-alih menutup video dengan rasa malu atau tanggung jawab, Liver King justru melontarkan kalimat yang bikin dahi orang-orang yang nonton itu berkerut parah, yaitu dia bangga dengan kekayaannya. Katanya, sebelum sosial media, gua udah kaya dan anonim. Setelah sosial media, gue tetap kaya, tapi kagak anonim lagi. Seolah-olah pengakuannya itu cuman bikin reputasinya sedikit tercoreng, bukan menghancurkan kepercayaan ribuan orang yang selama ini ngikutin dia. Dan lucunya dia juga bilang kalau dia ini kagak nyangka bakal sebesar ini di mata publik. Padahal dalam email yang bocor itu, dia secara eksplisit nulis kalau dia memang berniat jadi sebesar ini. Dia nyewa tim branding, dia punya target 1 juta followers sebelum Maret 2022. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara alami, ini adalah rencana matang yang penuh strategi. Dan sisanya dari video itu nggak lebih baik juga. Di tengah-tengah permintaan maafnya, dia malah berusaha membenarkan diri sendiri dengan logika yang ngaco. Katanya dia nggak merasa menipu siapapun karena dia bukan atlet profesional katanya. Jadi menurut dia, siapa yang gua tipu? Jawabannya jelas, semua orang yang beli suplemennya kan. Berharap bisa punya badan kayak dia. Orang-orang yang percaya sepenuh hati kalau rahasia tubuh supernya itu adalah gaya hidup purba, bukan suntikan modern. Dan ketika orang-orang sadar bahwa Liver King ini bukan cuma bohong soal tubuhnya, tapi juga bohong soal motivasinya, kepercayaan itu dari publik bener-bener runtuh. Dia nggak berhenti di situ, dia malah bawa isu besar kayak depresi, kecemasan, bahkan angka bunuh diri. Seakan-akan semua kebohongannya itu adalah bentuk kepedulian. Dia bilang kayak gini, ya, gue pakai steroid, gue diawasi dokter profesional. Sosok Liver King adalah eksperimen buat menyebarkan pesan, buat bangun kesadaran tentang 4.000 orang yang bunuh diri setiap harinya, 80.000 orang yang mencoba bunuh diri. Orang-orang kita terluka karena depresi, autoimun, infertilitas, dan ambisi rendah. Kalimat itu mungkin dimaksudin buat kedengaran heroik, kayak dia udah berkorban sejauh ini, ngasih pesan-pesan baik gitu loh. Tapi yang kedengaran di telinga penonton malah manipulatif, palsu, menyedihkan gitu. Kolom komentar pun langsung jadi lautan sindiran. Salah satunya nulis gini, gue bohong demi nyelamatin orang, itu gila banget. Yang lain bilang, ini setara kayak bilang gue selingkuh karena gue terlalu cinta. Dan reaksi dari sesama kreator YouTube juga kagak kalah pedes gitu. PewDiePie langsung nyorot bagian paling absurd, gue bukan atlet kompetitif, jadi gue gak nipu siapapun. Terus direspon sama PewDiePie, lu bangun seluruh brand lu atas dasar lu natural dan hidup ala manusia goa, lu nipu semua audiens lu. Sementara itu Charlie alias Moist Critical ngasih tamparan realita. Katanya, kalau lu cuman motivator atau influencer yang nyebarin pesan positif, mungkin orang bakal lebih pemaaf. Tapi lu bangun seluruh bisnis berdasarkan tubuh lu dan ngejual ide kalau itu semua hasil gaya hidup primal. Padahal barusan lu ngakuin tubuh itu hasil suntikan. Itu penipuan bre namanya. Intinya, ini bukan soal steroid. Ini soal kebohongan yang dijual sebagai harapan. Tapi setelah semua itu, respon publik bener-bener ngehancurin sisa-sisa simpati yang masih ada. Brand Liver King hancur total, digugat lewat class action senilai 25 juta dolar sama konsumen yang merasa ditipu mentah-mentah. Meski akhirnya kasus itu diselesaikan di luar pengadilan, luka reputasi ini tetap membekas. Langkah cerdas seharusnya adalah mundur secara pelan-pelan, kembali ke bisnis suplemen yang selama ini nopang kekayaannya, dan perlahan hilang dari internet. Tapi Bryan Johnson udah telanjur candu sama yang namanya fame. Dia udah terlalu nikmatin
statusnya sebagai tokoh viral, terlalu nyaman dengan tepuk tangan dan kontroversi. Jadi bukannya pergi diem-diem, dia mulai nyusun rencana untuk bangkit lagi. Dan rencana itu ternyata jauh lebih menyedihkan dari yang orang kira. Awalnya dia muncul lagi dengan janji yang kedengarannya mulia. Dia bilang bakal hidup neti tanpa steroid seutuhnya, demi membuktikan bahwa dia benar-benar percaya pada gaya hidup ancestralnya. Tapi itu semua cuman kedok buat ngedapetin simpati balik. Karena begitu dia sadar simpati doang kagak cukup buat narik penonton, dia balik lagi ke taktik lamanya, bikin konten menjijikan. Dan kali ini dia bawa serta keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semua ikut makan testis mentah, jantung sapi, dan potongan organ yang bahkan kagak layak disebut makanan. Semuanya demi konten, demi algoritma, demi kembali relevan. Penonton bukan cuma jijik, mereka juga bingung. Kalau dia beneran neti, kenapa badannya masih sama? Kenapa ototnya ini kagak menyusut? Kenapa kulitnya makin merah tiap minggu? Yang dimana itu tanda-tanda klasik pengguna steroid. Tapi dia tetap ngeyel gitu, tetap ngotot, bilang udah 220 hari hidup natural. Sampai akhirnya Charlie yang dari awal udah jadi salah satu pengkritik terbesarnya ngupload video berjudul Liver King is Looking Bad. Isinya bukan cuma sindiran, tapi pengamatan yang tajam. Charlie bilang kalau Liver King ini sekarang kelihatan kayak orang yang udah ngelewatin 20 tahun penderitaan dalam 8 bulan. Kulitnya merah, matanya cekung, tubuhnya bengkak kayak bom waktu yang berisi daging dan testosteron. Dan bukannya menjelaskan dengan jujur, Brian ini malah bikin video balesan yang makin nunjukin betapa besar egonya. Dia ngaku kalau dia emang balik lagi pakai steroid, tapi seolah itu kagak masalah karena dia udah nulis di websitenya sendiri. Charlie, lu telat. Semua infonya udah gua taruh di liverking.com. Seolah-olah itu bikin semua kebohongannya jadi halal gitu. Padahal penonton tahu, mereka lihat itu sebagai pengakuan setengah hati. Komentar pun mulai beruntun. Dia kagak pernah berhenti, cuman sekarang dia gak perlu sembunyi. Yang dia akuin itu cuman 10% dari yang sebenarnya dia lakuin. Liver King cocoknya jadi politisi, bisa ngomong banyak tapi jawabannya nol. Intinya satu, kalau dia emang peduli soal transparansi, kenapa dia kagak bikin video besar soal relapse-nya? Kenapa harus nyelipin info penting di pojokan website yang bahkan fans garis kerasnya pun itu kagak kepikiran buat buka? Jawabannya jelas, Liver King bukan peduli soal kejujuran. Dia cuma peduli soal penonton, soal views, soal kembali jadi viral. Dan itu bawa kita ke comeback terbarunya, sebuah proyek baru yang dia harap bisa jadi jembatan menuju puncak internet lagi. Tapi sama seperti kebohongan lamanya, proyek ini kagak lahir dari niat tulus, melainkan dari rencana licik untuk jualan lagi. Grief baru, kemasannya berbeda, tapi motifnya tetap sama, eksploitasi lewat kebohongan. Dan begitulah akhirnya Liver King yang dulunya dielu-elukan sebagai simbol primal masculinity malah berakhir jadi ancaman publik yang nyaris kagak dikenali. Netflix mungkin berharap bisa menyulut kembali rasa penasaran orang lewat dokumenter Untold The Liver King yang dirilis April 2025. Tapi sejak trailernya muncul, publik udah langsung ngeludah dokumenter itu. Komentarnya kejam, reaksinya juga dingin. Netflix akhirnya nemu titik terendah mereka, tulis salah satu penonton. Pasti dia bayar Netflix buat tayangin ini. Timpal juga sama penonton yang lain. Bahkan sebelum dokumenternya rilis, ekspektasi udah di titik nol. Dan saat akhirnya tayang, bukan pengungkapan kelam seperti Tiger King, tapi sekedar video klarifikasi berdurasi panjang yang dipoles dengan narasi penuh pembenaran. Alih-alih jujur dan ngebuka luka lama, Brian malah kembali pakai kartu lamanya, minta simpati. Kali ini dengan cerita klise tentang anak-anaknya yang sakit dan bagaimana dia nemuin gaya hidup ancestral sebagai bentuk perjuangan. Seolah-olah semua kebohongannya dari steroid sampai marketing penuh tipu daya cumanlah bentuk kasih sayang seorang ayah. Lebih parahnya lagi, dia muncul di layar sebagai sosok baru yang ngaku udah berubah. Duduk bersila, makan buah, ngucapin terima kasih ke setiap potongan pepaya sebelum dikunyah. Tapi semua orang tahu ini tuh cuma set panggung buat skema berikutnya. Sebuah proyek absurd berupa 300 peternakan yang konon akan jadi tempat pelarian ke alam, hidup berdampingan dengan alam liar, jauh dari dunia modern. Tentu aja dengan biaya yang kagak liar tapi mahal.
Ironisnya, walau reputasi online-nya udah hancur lebur, bisnis suplemennya tetap jalan. Uang masih ngalir jutaan dolar tiap tahun karena industri suplemen itu bernilai lebih dari 150 miliar dolar global. Pasarnya adalah orang-orang yang putus asa, cari jalan pintas menuju kesehatan dan tubuh impian. Banyak dari mereka bahkan nggak tahu siapa Liver King itu, nggak pernah nonton videonya, nggak pernah denger soal skandal steroidnya. Mereka cuma lihat botol suplemen dengan label yang menjanjikan kekuatan leluhur dan langsung beli. Tapi di balik kasir toko atau tombol checkout, Bryan Johnson adalah bayangan yang memudar. Dokumenternya gagal, engagementnya gak serame itu, dan sekarang publik udah kagak peduli lagi sama dia. Tapi kalau ada satu hal yang konsisten dari Liver King, itu adalah kemampuannya bikin semuanya lebih buruk. Dan kali ini dia berhasil lagi. Dalam upaya panik buat dapetin atensi, dia mulai nyerang Joe Rogan, orang pertama yang secara publik nuduh dia pakai steroid. Di internet, Bryan mulai ngupload video-video aneh, nadanya setengah marah, setengah linglung, penuh tantangan sok jantan yang kagak masuk akal. Dia ngajak Rogan duel, man to man. Kita gak perlulah pura-pura lagi, Joe. Dunia udah nonton, kita ketemu, gue udah tantang lu buat bertarung. Tapi yang paling mencolok itu bukan tantangannya, tapi matanya. Satu pupil membesar, yang lain normal. Tanda klasik seseorang yang lagi di bawah pengaruh sesuatu. Dan itu baru awalnya. Karena begitu Rogan ini kagak ngeladenin dia, Liver King ngelakuin sesuatu yang jauh lebih gila lagi. Dia naik mobil keluarga, bawa istri, bawa anak-anak dan anjingnya ke Texas sambil ngerekam dirinya bahwa kotak berisi uang tunai dan pistol yang dia sebut sebagai hadiah untuk Joe Rogan. Selamat datang di Texas, Joe. Kita datang bawa hadiah. Rekaman itu viral bukan karena berani, tapi karena gila. Komentar publik nggak lagi sekadar mengejek, tapi takut. Dan seperti yang bisa ditebak, begitu dia keluar dari hotelnya, polisi langsung nangkep dia. Tuduhannya jelas, ancaman teroristik. Dan sekarang dia posisinya bebas bersyarat, nunggu kasusnya diproses. Tapi rasanya cerita Liver King ini udah mendekati bab terakhir. Masih belum tamat sepenuhnya, tapi kalau ada satu hal yang pasti, ini bukanlah kebangkitan. Ini adalah kemunduran yang dipaksakan, dicampur ego dan dibungkus delusi. Dan kali ini bahkan dunia internet pun udah capek nontonnya. Oke bro, segitu aja buat video gue kali ini. Kita udah ngebahas Liver King. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.